kali ini kita rekam, nanti kita unggah di konten YouTube Mbak ya. Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun juga kayak gitu. Bagaimana Mbak, saya bisa membantu sampean? Apa yang jadi keluh kesahnya? Itu loh Mbak, kemarin kan saya tanya di PT, Mm-mm, katanya kalau belum finish kontrak mm-mm, mau balik lagi nggak bisa katanya PT, terus harus ke Taiwan. Terus sedangkan saya ke Taiwan itu kurang berminat gitu loh. mm-mm. Posisi Jawa Timur, tengah, barat, Jawa Timur, Jawa Timur, Tulungagung. Tulungagung. Oke. Sampean kemarin di Hong Kong berapa lama? eh, Kira-kira waktu itu dipulangkan karena apa itu namanya, masalah krisis global nih loh, Masa apa? krisis global. Krisis global, financial problem. Tapi ada suratnya nggak? Ya waktu pemulangannya. Iya, otomatis kan kalau sampai keluar majikan tidak finish kan ada alasannya. Oke. Kalau memang majikannya itu financial problem, itu kan bukan salah di sampean, salahnya kan di majikan. Oke. Karena kan kena Oke. PHK, paceklik kayak gitu kan. Kalau sampean memegang surat financial problem dari majikan, surat keterangan bahwa majikan sekarang kondisi ekonominya lagi sulit, itu sampean nggak ada masalah Oke. untuk proses lagi ke Hong Kong. Terkecuali kalau sampean nggak Oh. pegang surat itu dari majikan kan ya ora iso no Mbak. Karena kan nggak ada bukti. Oh. Berapa lama toh kemarin kerja? Kemarin itu 4 bulan, terus sama agent disuruh ke Makau, ya ikut ke Makau, jadi totalnya semua 1 tahun. Terus di Makau nggak kerja? Nggak dapat kerja? Di Makau kerja 3 bulan, majikan cemburu. Mm-mm. Terus tunggu 3 bulan di Makau itu kan majikan, terus Mm-mm. sama majikan dipulangkan lagi karena majikan cemburu. Mm-mm. nunggu di agent Mm-mm. sampai apa itu namanya, overstay, Ha-ha. karena tidak dapat majikan terus pulang gitu. Oke. Terus di Hong Kong 4 bulan jaga apa jobnya? Dapat jaga, eh, nggak jaga sih, cuma masak, Mm-mm. bersih rumah gitu. Di sana ada empat keluarga, 4 dewasa. 4 orang ya, Dewasa itu siapa aja Mbak? semuanya perempuan. Semuanya perempuan? Nggih. Oke. Terus dulu di Taiwan tahun piro? Bukan Taiwan, di Hong Kong. Loh, sampean berarti non-ek ke Hong Kong itu? Nggih, Hong Kong. Oh, non-ek, non-ek. Terus sekarang umur berapa? Sekarang 34. 34. Sudah menikah? Sudah. Udah punya anak? Sudah. Punya anak berapa? Halo? Halo? Hei, Sebentar. Gimana? sampean sekarang sudah punya anak berapa? Anak 2. Umur? Umur yang pertama umur 12, Mm-mm, terus yang kedua umur 6 tahun. 6 tahun. Status menikah, cerai, janda? Menikah. Menikah, berarti masih ada suami ya? Ya. Oke, tinggi badan berapa ini? Apa? Tinggi badan sampean berapa? 158. 158. Berat badan? Berat badan kira-kira 80-an. 80. Semok sampean. Nggih. Oke. Gini Mbak, kalau memang sekarang kondisinya sampean kemarin itu masih non-X ya. Non-X terus ke Hong Nggih. Kong baru 4 bulan itu memang riskan. Riskannya apa? Untuk turun visa itu harapannya 50-50 kayak gitu ya. Jadi visa Ya. itu bisa turun bisa tidak. Daripada buang-buang sampai proses nunggu lama terus visa nggak turun, mengecewakan majikan, mengecewakan agent yang memproses sampean. Makanya PT itu menyarankan sampean untuk ke Taiwan itu sebenarnya nggak salah. Kayak gitu loh. Tapi kalau sampean nggak minat ke Ya. Taiwan, sampean boleh ke Singapura.
ke Singapura, kalau sampean sudah 4 tahun di Singapura kayak gitu ya, masuk ke Hong Kong itu sampean aman, nggak ada masalah. Kalau kalau saran saya sih mending ke Singapura ya, karena kan antara Hong Kong dan Singapura itu kan pakai bahasa Inggris, terus sampean sedikit-sedikit kan ada kantonisnya. Jadi nanti kalau sampean mau ke Hong Kong lagi itu no problemo kayak gitu loh. Karena sampean kemarin itu non ek masa adaptasi, mungkin ya namanya masih non ek kan kayak gitu. Kemarin jadi sampean proses di PT nunggu berapa lama? 3 bulan. 3 bulan. Nah, otomatis kan untuk masa-masa belajarnya kan kurang. Untuk training 3 bulan 4 bulan itu masih masih sangat-sangat kurang sekali kayak gitu. Apalagi sekarang sudah gaji full kayak gitu kan. Jadi majikan maunya siap pakai kayak gitu. Jangan sampai mungkin untuk pengalaman juga masih kurang kayak gitu. Berarti sama sudah daftar ke PT? Sudah? Belum. Belum. Oh, oke. Kalau saran saya boleh ke Taiwan, boleh ke Singapura. Jangan ke Hong Kong dulu. Kayak gitu. Kalau Hong Kong dulu susah, nanti kasihan disampaikan hanya kerja bakti, buang-buang waktu kayak gitu kan. Hong Kong sekarang nggak gampang untuk proses kayak gitu. Apalagi sampai sudah punya catatan rekod kerja cuma 4 bulan, itu menjadi pertimbangan dari pihak imigrasi. Arek iki kok cuma 4 bulan, qualified nggak kerja, layak nggak kerja kayak gitu loh. Karena kan masih baru kan, masih masih tahun ini kan kayak gitu. Masa adaptasi. Angel mbak, susah. Jadi saran saya untuk sementara lupakan Hong Kong, mending saran saya sampean boleh ke Singapura. Ke Singapura yang prosesnya nggak terlalu lama, 1, 2 mungkin gajinya agak kecil, tapi paling tidak sampean bisa buat pengalaman kayak gitu kan, kayak gitu. Daripada Hong Kong kan gajinya gede dibandingkan Singapura kayak gitu kan. Nah tapi kan resikonya ya seperti ini, kalau nggak siap untuk beradaptasi, nggak bisa mengambil hati majikan kan ujung-ujungnya kan putus kontrak di interminit kayak gitu loh. Kontrak lagi gitu. Iya no, kerja bakti no sampai ceritane. Berarti kalau kalau sekarang ingin proses berarti harus proses ke Taiwan. Taiwan atau Singapura. Kalau gitu. Taiwan agak lama sih, kalau Singapura cepet. Gitu mbak. Ke Singapura aja, masih muda, tingginya juga Iya, dapet maksudnya 158. Gini, apa zero class itu gimana sih? Belum begitu paham. Maksudnya zero class itu gimana? Zero cost itu ya sampean berangkat tanpa potongan. Lah kalau sampean yang zero cost itu kan otomatis majikan milih, Mbak. Milih yang sudah non ex, yang pinter kayak gitu. Orang Mbak majikan bayar mahal. Siapa mau ngambil sampean yang baru 4 bulan di interminate? Itu kan rekod, Mbak. Oh, gitu. Iya. Sampean berharap zero cost, tapi pengalaman nggak siap ya podo ae. Majikan yang nggak mau ngambil sampean mbak, karena sampean belum ada pengalaman kemana-mana. Pengalaman Hongkongnya cuma 4 bulan kayak gitu. Iya. Gitu wes, pokoknya semua keputusan ada di sampean. Sampean maunya yang mana, mau ambil coba lagi ke Hongkong ya silakan, monggo, mudah-mudahan masih ada rezeki kayak gitu kan. Tapi kalau sampean memang kepengennya coba yang lain negara, masih ada Taiwan dan Singapura kayak gitu. Semua ada keputusannya ndek sampean kayak gitu. Begitu mbak ya. Iya. Oke wes, apalagi yang ditanyakan ini? Kalau apa itu? Kalau ke PT itu kan dulu kan dapat uang saku, sekarang apa tetap gitu? Apa mbak sampean minta zero cost masih minta uang saku, sing nyangoni sopo? Oh gitu. Iya, wes ora enek. Sampean minta zero cost terus dapat uang saku, sopo gelem nyangoni sampean? Berarti nggak dapat uang saku. Ya nggak dapat lah mbak. Kalau dapat ya pastinya PT-nya minta kasih, sampean harus potong gaji kayak gitu. Kalau potongan zero cost terus uang saku, tanyanya ke PT kayak gitu kan. Kalau saya kan di Hong Kong kayak gitu, jadi tidak menghandle atau tidak tahu prosedurnya PT. Setiap PT kan beda-beda. Zero cost sistemnya seperti ini, potongan sistemnya seperti ini kayak gitu kan. Jadi tanya detailnya itu ke PT Indonesia yang
memproses dan memberangkatkan sampean kayak gitu Mbak. Iya, iya. Apalagi yang ditanyakan? Sementara sudah. Oke, siap. Semangat selalu, mudah-mudahan ada jalan rezeki. Kalau di Hong Kong ya see you in Hong Kong, ketemu di Hong Kong. Kalau Singapura ya see you next time, kayak gitu ya. Kalau Taiwan ya Ya. pokoknya masih ada kesempatan dan peluang untuk kerja di Hong Kong lagi, kayak gitu ya. Yang penting jangan patah semangat, Ya. oke? Semangat selalu Mbak ya, sehat selalu ya. Ya. Oke, siap. Muatur suwun sangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, non-ek baru datang nyampe Hong Kong 4 bulan. Terus putus kontrak. Ke Makau cuma 3 bulan. Habis itu sekarang posisi di Indonesia. Kepengen lagi berangkat ke Hong Kong, nggak minat. Untuk ke Taiwan tuh nggak minat. Mintanya yang zero cost dan dapat uang pesangon. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Silahkan komen-komen di channel YouTube saya. Suwun sangat sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye-bye.